podcast Yasik Asik. Halo Sobat Cerdas dimanapun dan kapanpun kalian berada. Di samping aku udah ada cewek yang sangat cantik banget. Boleh dong kenalin dulu nih. Oke, halo semuanya, kenalin nama aku Jessia Nathaniela, aku dari manajemen IPB University. Wow, manajemen IPB University. Wait, karena Jessie udah kenalan, kayaknya nggak afdol juga kalau aku nggak kenalan kan ya. Tuh. Jadi kenalin juga nama aku Alia Bintang dari manajemen IPB University. Wow, gimana nih kabarnya Jessie ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Aduh, kayaknya abis UTS terus itu kita Iya, bikin podcast ini dalam rangka sebuah refreshing ya. lomba ini dan juga refreshing juga. Wow. Oke, karena kita hari ini mau podcast sekaligus kita mau sharing, aku juga mau sharing ke kamu dan juga pengen memberikan ilmu juga untuk seluruh masyarakat Indonesia tentunya karena aku rasa nih topik yang kita angkat tentunya bisa memberikan manfaat. Iya nggak Iya sih? betul banget, Iya. karena dia juga berhubungan dengan kemanajemenan gitu, Iya, ilmu-ilmu yang kita udah terapkan selama ini. wow, jadi kita bakal ngulik-ngulik lebih dalam lagi ya Zesia ya. Nah, selama 15 menit ke depan kita akan ngobrol-ngobrol bareng nih ya. Untuk itu kita kali ini mau memperkenalkan terlebih dahulu nih tentang topik apa sih sebenarnya yang kita angkat ya nggak sih? Betul. Oke, mungkin bisa aku lebih apa ya tangkap lagi nih mengenai isi dari CSR atau Corporate Social Responsibility. Nah, untuk sobat cerdas dimanapun kalian berada, aku mau kasih tahu nih ini tuh merupakan komitmen berkelanjutan yang mana perusahaan untuk melakukan aktivitas bisnisnya secara etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan juga untuk sambil meningkatkan kualitas hidup pekerjanya. Terus kehidupan juga untuk keluarga pekerja, masyarakat yang berada di sekitar perusahaan itu di tempat berwirausaha. Teman-teman kan mungkin nggak begitu tahu nih ya tentang permasalahan dampak positifnya seperti apa, dampak negatifnya juga seperti apa. Untuk itu kita bakalan lebih kulik-kulik lagi karena kita bakalan bisa bertanya, nggak bertanya sih, lebih ke banyak sharing untuk mengetahui bagaimana sebenarnya CSR itu bekerja. Jessia, aku pengen dari sudut pandang kamu nih ya tentang CSR. Sebenarnya kalau dari dibahas tentang CSR nih kalau kita udah tahu secara awalnya yang udah aku sebutin tadi, sejarahnya tuh seperti apa sih, Je? Oke, menurut yang beberapa literasi yang aku baca juga, ternyata CSR itu berkembang di Amerika Serikat Wow, pada oke. tahun 1900-an. Jadi pada saat itu tuh banyak perusahaan-perusahaan besar yang berdiri, namun dalam praktiknya tuh ternyata masih merugikan masyarakat. Terus dia Aduh, sayang melakukan banget ya. kerusakan terhadap lingkungan, terus sikap sewenang-wenang terhadap pekerja atau buruh yang bekerja di suatu perusahaan tersebut. Nah, lanjut CSR itu mengalami perkembangan dan terus bertransformasi Mhm. sampai akhirnya itu ternyata diterapkan di Indonesia pada tahun sekitar 1990-an. Oke. Jadi pada tahun itu di Indonesia sendiri udah banyak nih yang nerapin CSR itu sendiri. Mhm. Bahkan sampai sekarang ini CSR itu udah punya dasar hukum yang tetap. Jadi Mhm. kalau misalnya ada perusahaan yang nakal-nakal nih, kalau misalnya dia nggak nerapin itu bisa dipidana gitu. Oh, Bisa, langsung diangkut ke penjara ya yes, kayaknya? betul. Langsung dapat hukumannya ya? Iya, biar itu perusahaan-perusahaan yang nakal tuh nggak makin nakal. Jadi pengen Iya, tahu nih pelajaran yang didapatkan tuh seperti iya, biar nggak apa. merugikan lingkungan juga. Untuk undang-undangnya itu ada di 25 tahun 2007 itu Mhm. tentang penanaman modal dan kewajiban perusahaan dalam melaksanakan CSR dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseriuan terbatas. Wow, keren banget. Tuh. Berarti mulai dari sejarahnya yang mulai dari Amerika Serikat sampai ke Indonesia bahkan, itu berarti udah ada hukum yang melandasi biar yang mana CSR ini kebijakan-kebijakannya ataupun ada yang menyeleweng, itu nggak semakin diselewengkan dan Iya. bisa berjalan dengan lancar. Tentunya ini juga bisa memberikan sebuah manfaat nggak cuma untuk perusahaan yang ada di Indonesia aja, tapi untuk masyarakat yang lebih luas yang tentunya bisa memberikan sebuah hal yang lebih apa ya namanya, lebih bisa masuk ke dalam masyarakat untuk masyarakat juga kan tentunya. Oke, kalau dari, sepengetahuan kita nih, Je, kita kan udah tahu sejarahnya seperti Mhm. apa, CSR terus, bagaimana konsepnya seperti apa. Mau ngulik lagi nih, sebenarnya tuh tujuan yang akan dibawa, CSR untuk masyarakat lebih luas itu seperti apa sih? Oke, basic dari tadi sejarahnya Mhm. pasti udah tahu ya kalau misalnya, CSR itu untuk mencegah hal-hal negatif yang Yes. ditimbulkan akibat kegiatan operasional dari perusahaan itu sendiri. Mhm. Kayak contohnya itu misalnya tujuannya supaya kita bisa dapat, simpati atau izin sosial dari masyarakat untuk bisa beroperasi, Oh terus gitu, oke. bisa melebarkan sumber daya alamnya, jadi nggak bisa merusak lingkungan. Jadi lebih narik perhatian dari Iya, masyarakat itu sendiri betul. ya? Iya, Terus oke. juga dia, bisa mengurangi resiko usaha Mhm. gitu. Terus juga dia bisa, jadi memiliki akses market yang lebih luas gitu karena dia, Oke. udah menarik simpati masyarakat Nah, jadi nggak gitu. cuman pasar ini aja, mungkin bisa nanti ke Iya. pasar lebih yang global?
yang lebih luas lagi sehingga masyarakat juga punya choice yang lebih banyak untuk, mungkin perusahaan itu menghasilkan apa ya, jasa atau barang yang Mhm, diproduksi nanti bisa disebarluaskan lebih banyak lagi, betul nggak, Je? betul. Oke. Kalau dari CSR sendiri ya, itu sebenarnya konsep yang akan diangkat tuh seperti apa sih, Je? Kalau konsepnya sendiri kok itu jadi, asal muasal tuh kan perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya pasti membutuhkan masyarakat sekitar dan lingkungan. Iya, bener banget. Dari hal itu juga pastinya akan, terbentuk 2 dampak nih, ada Mhm. dampak positif atau dampak negatif. Yes. Jadi untuk mencegah hal-hal negatif itu terjadi, perusahaan itu harus menerapkan konsep CSR, yaitu pada 3P atau triple bottom. Oke, 3P apa itu tuh? ada people, Mhm. profit, dan planet. Jadi ketiga peran ini tuh harus, berjalan secara Bersinambungan, berkesinambungan, oke. agar kegiatan operasionalnya juga nggak hanya menghasilkan profit yang besar, tapi juga memperhatikan lingkungan dan, orang-orang yang ada di sekitarnya. Kita dari tadi udah ngobrol-ngobrol mengenai CSR dari konsepnya, tujuannya, pengertian sejarahnya juga nih. Nah, Je, thank you banget udah nemenin aku di sini, tapi aku Thank juga you. mau, ngundang temen kita juga nih ya. Yes. Ya, jadi kita biar pembahasannya dan brainstorming-nya tuh lebih gede lagi, lebih luas Mhm. lagi. Aku juga pengen tahu dari pendapat dia seperti apa. Oke, untuk itu kita akan next ke berikutnya. Ada siapa di sini? Kalau udah berbicara tentang fresh dan juga udah sapa-sapaan nih untuk sobat cerdas yang ada di manapun kalian berada, boleh dong kenalan dulu? Oke, halo semuanya, kenalin nama aku Dewi Pengen Putri Miadi, Mhm. bisa dipanggil Pinkan, dan aku dari Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Departemen Manajemen, IPB University. Wow, dari Wah, IPB juga nih, kita sama-sama IPB kan ya? Nah, Pinkan, tadi sebenarnya udah ngobrol-ngobrol dikit nih sama Jessia mengenai CSR juga nih. Tadi udah ngobrol tentang konsep, tujuan, terus pengertian, bahkan sampai sejarahnya nih Pinkan. Oke, wow. Nah, kali ini aku mau brainstorming sama kamu ya kan. Mungkin kan kamu punya pandangan lain mengenai CSR ini. Nah, aku mau kepo banget nih mengenai dana CSR itu sebenarnya kayak ada donasi, terus tadi kan juga disebutkan tentang iya iya penyelamatan bener, bumi ya kan. mhm, Itu pasti butuh dana dong ya. iya. Nah, itu sebenarnya dari mana dan itu disalurkannya ke mana? Gitu. Oke, aku jelasin sedikit ya, Yes, boleh banget. ngomongin tentang dana, jadi dana dari Corporate Social Responsibility atau yang biasa Mhm. kita sebut dengan CSR Mhm. ini, dalam perusahaan tuh bisa dikatakan dapat menjadi pemecah masalah sosial untuk, meningkatkan perekonomian. Oke. Nah, untuk membuat program CSR-nya sendiri yang bersifat jangka panjang, salah satunya itu dengan memanfaatkan dana CSR untuk si perusahaan tersebut. Oke. Nah, penyaluran dananya juga itu biasanya diberikan kepada perusahaan yang lebih kecil Berarti gitu. yang perusahaan yang lebih harus banyak butuh Iya, yang bantuannya ya kan? lebih Yes, membutuhkan bener banget. gitu. Oke. Nah, kegiatan pelatihannya sendiri kewirausahaan ini dapat diberikan kepada karyawan, Mhm. komunitas atau masyarakat yang membutuhkan pemberdayaan tersebut. Oke. Nah, tapi dalam menjalankan program CSR ini, perusahaan itu tentunya harus mempunyai perencanaan yang jelas dong di setiap Mhm, aktivitasnya. bener bener. Jadi tuh harus apa ya, mendasarkan keputusan yang tidak semata hanya berdampak dalam segi ekonominya Oke, aja. berarti harus berdampak ke seluruh aspek ya, Iya aspek kehidupan benar. kita baik dari lingkungannya Iya, mungkin, betul betul terus betul. dari masyarakatnya juga, Mhm. bahkan sampai ke perusahaannya juga ya kan? Iya, betul banget. Oke. Nah, namun, menimbang dampak sosial dan lingkungan dari setiap keputusan itu yang diakibatkan dari keputusan, baik efek jangka panjang Mhm. dan jangka pendek Jangka gitu jangka pendeknya kan. juga, oke. Iya Berarti benar. mereka tuh benar-benar mengonsep, CSR ini tuh bisa dipergunakan di seluruh aspek dan juga jangkanya nggak cuman buat jangka yang bentaran doang, Iya, tapi benar bahkan sampai benar. ke masa depan. Iya, jadi Iya, bisa oke. lebih berguna gitu untuk orang banyak. Yes, oke oke Iya, baik. dan dalam konsep corporate social responsibility ini Mhm, juga, termasuk salah satunya tuh, yang biasanya itu UMKM ya. UMKM oke. Mhm. itu merupakan stakeholder dari perusahaan sehingga sangat perlunya adanya pemberdayaan Ada gitu. pemberdayaan jadi mereka tuh meskipun mereka UMKM aja, tapi tetap Iya harus diberdayakan untuk bisa berkembang, iya, ya benar kan? benar Nanti benar. tentunya, UMKM ini kan pasti kalau setiap apa ya, wirausahaan, unit kewirausahaan ini pengen menjadikan kewirausahaan ini tuh bener-bener bisa besar. Iya Terus habis benar. itu pengen bisa menjangkau lebih banyak lagi tentunya untuk Benar banget, iya, konsumen-konsumennya kan ya? Oke, wah keren benar. banget ya untuk CSR ini. Oke Pinkan, wow tadi pembahasan-pembahasan yang kita udah bicarain nih ya tadi. Aku kepo banget sih sama yang namanya CSR tuh sebenarnya kegiatan realita nyatanya. Nih jadi teman-teman sobat cerdas di Indonesia, jadi biar mereka bisa tahu nih, oh ternyata CSR tuh kegiatannya seperti ini. Boleh nggak sih diceritain dan kasih tahu nih sama kita-kita? Oke, kalau kegiatan tuh pasti kegiatannya banyak banget nih Ya, ya. oke. Nah, tadi kan udah sebelumnya kan sudah dijelasin nih,
katanya ada triple bottom line. Nah, itu Oke. ada people, ada Mhm. profit, ada planet. Nah, Mhm. kalau contohnya sendiri dari planet itu biasanya dia mengadakan program pengolahan limbah, Oke. menyediakan program pelatihan kemampuan, dan juga menyediakan acara seminar yang berkaitan dengan pendidikan. Pokoknya itu berhubungan dengan lingkungan lah ya. Iya, benar Tentunya bisa banget. support lingkungan biar bisa Yes. lebih baik lagi. Oke. Oke. Lalu yang kedua itu ada profit kan. Nah, Mhm. profit ini menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya bagi perusahaan. Oke, dan yang buat terakhir nih buat people nih. Kalau people sendiri itu biasanya menyediakan donor darah. Kalau biasa di kampus-kampus nih juga kan biasa ada Oh, donor oke. darah gitu kan. Dan itu tuh juga bisa diikuti oleh masyarakat umum aja Mhm. pastinya dan juga para pegawai-pegawainya. Oke, berarti bisa meluas ya. Ya, benar Tentunya banget. untuk kemanusiaan lah ya. Ya, benar Inti dari banget. tujuan dari people ini. Ya, itu juga bisa jadi apa ya namanya, manfaat gitu bagi orang-orang yang membutuhkan donor darah tersebut gitu. Oke. Sobat cerdas tentunya di Indonesia kan ya. Kali ini kan Seru. mungkin teman-teman banyak yang udah tahu meskipun kita secara online aja nih ngobrolnya nih ya kan. Iya, Bisa iya. sambil kalian dengerin juga. Tentunya teman-teman bisa menambah sedikit pengetahuan lah ya mengenai CSR itu seperti apa. Nah, tentunya peranannya juga dalam kewirausahaan. Bahkan CSR ini Pink kan. Kalau dari aku recap dari tadi keren banget bisa ngebantu loh ya. Bisa Bener, ya ngebantu dong. mengurangi dampak negatif yang timbul dari berbagai aktivitas bisnis dan tentunya memberikan bantuan nih kepada masyarakat dan juga karyawan-karyawannya yang membutuhkan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan atas dampak dari kegiatan usaha yang dilakukan Iya. termasuk kepada unit kewirausahaan lainnya UMKM Iya, ya bener kan. banget. Untuk itu nih Pinkan, UKM yang menerapkan program CSR ini dapat meningkatkan value bisnisnya di Oke. mana khususnya di mata konsumen dan juga investor karena kita tadi udah lihat kan ya, Iya. positifnya banyak banget. Positifnya, manfaatnya Nah, ya. bener banget. Apalagi konsep yang dibawa ini juga bisa memberikan benefit untuk seluruhnya, nggak cuma dari karyawan ataupun perusahaan aja, tapi juga untuk lingkungan dan juga masyarakatnya. Bukti UKM yang menjalankan prinsip CSR ini akan mendapatkan lebih banyak lagi akses pasar dan juga akses modalnya nih. Bener. Wow, yuk untuk itu Pinkan, ayo kita Iya sama-sama dong harus. Ya. menerapkan prinsip dari CSR di bisnis kita nih. Eits, Pinkan. Enggak, terakhir kalau aku mau kasih tahu sesuatu nih. Apa tuh? Jadi tadi kita kayaknya ngobrol nih, suaranya jernih banget deh Pinkan. Iya dong. Iya aku juga nyadar ya kayak kok bisa ya jernih banget kayak gini tuh. Nih, kuping aku aja bisa sampai jelas banget dengar suara kamu. Iya, suara nafas kamu kedengeran loh. Oh my god. Berarti ini tuh beneran kita tuh sebenarnya tuh pakai produk apa sih dalam podcast ini nih? Aku kasih tahu nih ya teman-teman, kita tuh pakai produk yaitu microphone Shure MV7 dan juga headphone Shure SRH440 yang sangat membantu kelancaran pembuatan podcast ini loh Pinkan. Karena microphone Shure MV7 ini sangat mudah digunakan dengan pilihan konektor yang fleksibel. Nih, Pinkan dari tadi goyang-goyang begini, agak Iya gerak-gerak ke dong. kanan ke kiri atas bawah, nggak ada tuh ya yang Nggak ada, namanya nggak ada. kresek-kresek Iya nggak ada bener kan. banget makanya. Dan tadi goyang-goyang kursi juga nggak kedengeran. Bener banget. Untuk itu Shure MV7 ini bisa menghasilkan suara yang sangat bagus karena udah terbukti nih teman-teman. Kita juga mendengarkannya juga udah bagus. Teman-teman juga mendengarkannya juga dengan suara yang jelas dengan pengaturan volume dan juga sistem touchpad yang ada di mic ini juga sangat membantu mengatur volume mic maupun headphone monitor. Nah, Pinkan, headphone-nya ini Pinkan, headphone Shure SRH440 ini sangat nyaman digunakan. Nih, Pinkan kalau ngedengerin kita suaranya geprek nggak? Enggak sih, pokoknya suara tuh halus gitu. Dan aman banget kan ya, Bener banget. gak bikin penging kepala kan Iya, ya. enggak. Nah itu karena mereka ngedesainnya dengan earpad yang empuk dan juga dengan driver 40 mm yang dapat menghasilkan suara yang bulat dan juga Berarti detak. pantes ya dia nyaman banget. Nyaman banget Ya. Pinkan. Jadi aku dari tadi ngobrol sama Pinkan nih pengennya lama aja deh. Iya, aku juga nggak mau cepet-cepet berhenti gitu, Iya, kayak tapi kita lama-lama aja gitu. tapi sayangnya kita udah 15 menit di sini menemani Iya, teman-teman sobat bener cerdas banget. Indonesia. Sedih banget. Sedih sebenarnya. Aku ingin menitikkan air mata, tapi teman-teman karena kita di sini mau sharing-sharing dan berbagi kebahagiaan juga. Buat Pinkan yang udah bisa nemenin aku tadi di sini. Thank you juga buat Alia yang udah mau jadi moderator kita hari ini. Sekarang kan kita di sini pengen seru-seruan banget bisa memberikan ilmu dan juga manfaat untuk teman sobat cerdas di Indonesia. Oke, kita dari podcast Sik Asik pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.